Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1626. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan asal mula jalan besar yang terbentuk secara alami akan berbeda. Untuk seorang pejuang normal, bahkan jika dia membunuh orang kuat yang mempraktikkan tau yang sama, dia hanya dapat memahami asal-usul lawannya. Tetapi bagaimana dengan Qin Chen sekarang? Dia sebenarnya secara langsung menyempurnakan asal-usul Yuan Zhou. Bukankah dia takut jika asal-usulnya sendiri akan hancur? Sementara semua orang merasa ngeri, pada saat ini Luan Peng sangat marah di dalam hatinya. "Kamu bocah, kamu sedang mencari kematian," kata Luan Peng. Tombak di tangannya mencapai kepala Qin Chen dalam sekejap dan memukul dengan keras. Pukulan ini memadatkan kekuatan suci Luan Peng yang tak ada habisnya, yang cukup untuk menghancurkan dunia. "Kaulah yang mencari kematian," kata Qin Chen. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan Peng dengan dingin. Dihadapkan pada pukulan yang begitu keras, bibir Qin Chen melengkung membentuk cibiran. "Apakah kamu benar-benar mengira aku takut kepadamu karena tidak mengambil tindakan? Kamu salah. Aku tidak mengambil tindakan hanya karena kamu tidak layak. Tapi hari ini kamu ngotot mencari kematian, jadi aku hanya bisa membantumu," kata Qin Chen. Diiringi dengan teriakan dingin dan galak dari Qin Chen, suara meledak pun terdengar. Suara meledak gemetar bergema di seluruh dunia dan tombak yang berat itu tak terukur. Namun Qin Chen melayangkan tinju langsung mengguncang segala sesuatu di dunia, dan 9 langit dan 10 bumi hancur oleh pukulan ini. Serangan tombak berat Luan Peng tidak ada bandingannya di dunia, namun di bawah pukulan Qin Chen, suara ledakan keras terdengar dan kemudian suara retak terdengar. Tombak menakutkan yang berat miliaran bintang itu pun hancur oleh hanya pukulan Qin Chen. Duar, hantu tombak berat itu langsung hancur berkeping-keping di tengah angin kencang yang tak ada habisnya. Luan Peng terlempar, darah muncrat dengan deras, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Bagaimana ini mungkin? Wakil Komandan Luan Peng adalah orang kuat yang telah mencapai puncak transendensi tingkat awal. Dia menyerang tak tertandingi dengan tombak yang berat dan menyapu selama 9 hari. Banyak orang kuat yang mati di bawah tangannya dan sekarang dia telah menguasainya. Bagaimana mungkin jejak kekuatan reinkarnasi itu tidak mampu memukul anak ini sedikit pun? Apakah mungkin aku terpesona? Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang yang hadir meraung histeris, tidak bisa mempercayai mata mereka. "Ayo, bunuh dia!" Dalam kehampaan, Luan Peng berlumuran darah dan tubuhnya terpelintir. Dia memandang Qin Chen dengan kaget dan marah. Dia berteriak pada orang lain di sekitarnya. Pada saat yang sama, Luan Peng naik ke langit dan cahaya pelangi meledak dari tombak menusuk Qin Chen dengan keras. "Bunuh!" Luan Peng tidak perlu berbicara dan semua master di bawah Tuan Muda Si Pang segera bergerak. Dalam sekejap 7 atau 8 sosok bergegas keluar, berubah menjadi pelangi ilahi dan menjulang tinggi di atas langit dan bumi, anggun seperti dewa. Masing-masing dari mereka memiliki petunjuk tentang kekuatan reinkarnasi, dan sekarang mereka bergabung untuk melancarkan serangan keras terhadap Qin Chen. Duar, kekosongan bergejolak dan orang-orang ini bergabung untuk menyerang, dan sumber teror tampaknya berubah menjadi lautan luas mengalir ke arah Qin Chen. Serangan seperti itu cukup untuk memusnahkan segala sesuatu di dunia, menyebabkan semua orang di sekitar mundur dengan gila-gilaan dengan ekspresi terkejut. 7 atau 8 master setengah langkah transenden yang menguasai kekuatan reinkarnasi dan takdir telah bergabung. Serangan seperti itu cukup untuk langsung memusnahkan master yang berada di setengah langkah puncak transenden. Cari mati, namun Qin Chen bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Di bawah aumannya, Qin Chen mengangkat kakinya dan mencambuknya dengan keras. Kaki cambuk ditarik ke bawah, berubah menjadi langit yang penuh bayangan kaki. Kekosongan di depan tiba-tiba bergetar dan ledakan keras terdengar. 7 atau 8 orang kuat yang bergegas menuju Qin Chen terlihat di antara bayangan kaki yang bergejolak. Langsung dihempaskan seketika. Darah segera muncrat seperti air terjun dari langit.
7 atau 8 orang kuat semuanya menjerit kesakitan, tubuh mereka terkoyak, dan daging mereka berlumuran darah. Pada saat yang sama, getaran keras memekakkan telinga semua orang. Qin Chen menyerang dengan tangannya yang lain mengenai tombak yang diletakkan oleh Luan Peng dengan keras. Di bawah telapak tangan ini bahkan lautan tombak yang tak terbatas hancur. Ketika tangan besar Qin Chen mengenai tombak itu, terdengar ledakan yang keras. Saat ini Luan Peng terbang mundur, dia juga muntah darah. Pada saat yang sama, telapak tangan Qin Chen menghantam lengan Luan Peng dengan tombak seperti kilat. Tidak, Luan Peng berteriak. Dengan kekuatan Luan Peng, bagaimana dia bisa menahan pukulan Qin Chen? Jeritan melengking terdengar dan hanya suara mencicit. Seluruh lengan Luan Peng pun berubah menjadi kabut darah. Dan itu sangatlah menyedihkan. Setelah ketakutan, Luan Peng mundur dengan cepat, tetapi Qin Chen hanya meliriknya dan tidak menunjukkan minat sedikit pun untuk mengejarnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan sekelompok ayam dan anjing, kata Qin Chen. Dia berdiri di sana dengan ekspresi tenang di wajahnya. Namun pada saat ini seluruh dunia menjadi sunyi, senyap, dan bahkan tidak ada seorang pun yang berani bernapas. Karena dalam kilatan petir, beberapa orang kuat di bawah komando Tuan Muda Sipang semuanya dikalahkan secara menyedihkan. Yuan Zhao diinjak-injak dan menjerit hingga kehilangan nyawanya, sementara lengan Luan Peng dipatahkan. Asal-usulnya rusak parah dan dia terluka parah. Dan beberapa orang lainnya semuanya terluka, mereka semua sekarat, hampir tidak ada kekuatan untuk bertarung lagi. Selama keseluruhan proses, Qin Chen hanya menggunakan 2 pukulan dan 1 tendangan untuk langsung mengalahkan banyak master di bawah komando Tuan Muda Sipang. Seolah-olah dirinya sedang memotong duri dan itu sangat mudah. Bau darah masih tertinggal di kehampaan. Pada saat ini semua orang bergidik dan beberapa gigi bahkan gemetar. Ini sangat brutal dan sangat kejam. Melihat kabut darah yang belum hilang, kaki banyak orang menjadi lemah dan tidak mampu berdiri. Bagi orang-orang yang hadir, masing-masing dari mereka adalah talenta terbaik di Istana Anyou. Ahli teratas yang tak tertandingi, keberadaan yang paling dekat dengan ranah transendensi, dan pengetahuan tidak ada yang dangkal. Tapi tak satu pun dari mereka yang menyaksikan pemenangan di depan mereka. Dalam sekejap, hampir 10 ahli top terluka parah. Masing-masing dari mereka menyadari jejak kekuatan reinkarnasi, dan hanya selangkah lagi dari ranah transendensi yang sebenarnya. Tapi sekarang, sekuat mereka sekalipun, mereka bahkan tidak bisa mengambil 1 pukulan dari Qin Chen, dan bahkan mereka hampir mati. Tidak ada yang bisa melawan. Kata-kata Qin Chen sepertinya masih bergema di dunia saat ini. Semua orang memandang Qin Chen di depan mereka. Meskipun Qin Chen hanya berdiri di sini, namun pada mata semua orang, dia sepertinya telah menjadi penguasa dunia ini. Tampaknya di depannya, Luan Peng, Yuan Zhao, dan para jenius yang tertandingi semuanya hanyalah semut. Sebelumnya Qin Chen menghajar Luan Peng dan yang lainnya, tetapi pada saat ini banyak orang merasa bahwa Qin Chen berbicara dengan arogan dan terlalu sombong. Namun ketika merasakannya sendiri, Qin Chen melukai Luan Peng dan yang lainnya hanya dengan 1 gerakan. Membunuh 1 orang dan melukai banyak orang yang segera membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Pada saat ini semua orang merasa udaranya tipis dan mereka merasa sesak napas. Seolah-olah ada tangan besar yang tak kasat mata memegangi leher semua orang, sehingga mustahil bagi semua orang untuk bisa bernapas. Bagus, sangat bagus. Pada saat ini cibiran terdengar di seluruh dunia. Suara ini jauh di atas langit dan mengandung kemarahan yang tak ada habisnya, dan itu adalah Tuan Muda Sipang. Pantas saja kamu begitu sombong. Kalau tidak salah, meskipun kultivasimu tidak setinggi transenden, tetapi kamu telah sebanding dengan ahli transenden biasa. Pantas saja kamu sangat sombong, kata Tuan Muda Sipang. Dirinya berjalan selangkah demi selangkah, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, riak muncul di kehampaan di bawah kakinya membentuk tahu yang menakutkan. Bu Seng Dao. Melihat pemandangan ini, semua orang pun terkesiap. Tuan Muda Sipang baru saja mencapai ranah transendensi, tetapi apakah dia sudah mencapai titik ini? Dengan setiap gerakan di tangannya ada prinsip Tao yang menakutkan yang melonjak. Tingkat kekuatan ini benar-benar sebanding dengan transendensi puncak tingkat pertama biasa. Pantas saja Tuan Muda Sipang tetap begitu tenang dan percaya diri menghadapi kekuatan mengerikan Qin Chen. Tuan Muda tidak terkalahkan. Ketika Luan Peng dan yang lainnya melihat ini, mereka meraung karena terkejut.
Hati yang awalnya ketakutan menjadi tenang dalam sekejap. Ya, mereka masih memiliki tuan muda Sipang di sini. Jadi kenapa mereka harus takut kepada Qinchen? Sebelum tuan muda Sipang menerobos ranah transendensi, dirinya dapat bersaing dengan master transendensi tingkat pertama biasa. Dan sekarang setelah dirinya memasuki ranah transendensi dan mengalami 3 reinkarnasi, kultivasinya pastinya telah mencapai puncaknya. Bahkan jika dia adalah super puncak tingkat pertama, tidak akan bisa bertarung melawan tuan muda Sipang. Boom, aura tak berujung dari tuan muda Sipang membumbung ke langit, bagaikan lautan luas menutupi langit dan matahari. Nah, betapapun kuatnya taktikmu hari ini, kamu tidak akan lolos dari kematian, kata tuan muda Sipang. Dia mengatakan ini dengan kedudukan tinggi dan niat membunuh yang tiada habisnya. Oh, benarkah? Kata Qinchen. Qinchen tersenyum begitu cemerlang sehingga semua orang tercengang. Anak laki-laki ini masih bisa tertawa saat ini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melawan tuan muda Sipang? Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara transenden setengah langkah dan ahli transenden yang sebenarnya. Di bawah tatapan semua orang, Qinchen tersenyum lembut. Kalau begitu, saya ingin melihat bagaimana Anda dapat mencegah saya lolos dari kematian. Lancang, kata Luan Peng. Dia dan yang lainnya meraung dan marah. Bertindak sembarangan. Mata tuan muda Sipang juga menyusut dan dia tiba-tiba mengambil 1 langkah ke depan. Berhenti. Saat ini, sosok yang dengan pakaian berkibar berdiri di antara mereka berdua dan itu adalah Pang Muling. Sipang, jangan terobsesi, hentikan, kata Pang Muling. Dia memandang tuan muda Sipang dengan tatapan yang tulus. Saya tidak ingin melihat orang berkelahi satu sama lain, kata Pang Muling. Hahaha, tuan muda Sipang tidak bisa menahan tawa liar. Dia tersenyum, matanya beransur-ansur menjadi sangat dingin. Dia menatap Pang Muling dan bertanya dan berkata dengan suara yang dingin. Pang Muling, kamu dan aku saling kenal setelah bertahun-tahun. Sekarang kamu sebenarnya memintaku berhenti untuk menghajar orang luar. Bagaimana dengan rasa malu yang saya derita sebelumnya? Dan bagaimana dengan Yuan Zhou yang baru saja terbunuh? Mungkinkah penderitaan dan kematian itu hanyalah sia-sia? Kata tuan muda Sipang. Sipang, kamu mengambil inisiatif untuk memprovokasi Qinchen. Adapun Yuan Zhou, dengan kekuatanmu, kamu sebenarnya bisa menyelamatkan Yuan Zhou. Tetapi kamu tidak mau mengambil tindakan. Namun kenapa kamu malah menyalahkan Qinchen? Kata Pang Muling. Dia berkata dengan dingin. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Memang benar, ketika Yuan Zhou terbunuh sebelumnya, sebenarnya tuan muda Sipang sebagai orang di ranah transenden, jika mengambil tindakan dapat menyelamatkan Yuan Zhou. Bahkan Luan Peng dan orang-orang lainnya di sampingnya memiliki sedikit kekesalan kepada tuan muda Sipang di pupil mereka. Karena jika tuan muda Sipang mengambil tindakan, maka mungkin saja Yuan Zhou dapat diselamatkan. Pada saat ini, wajah tuan muda Sipang tiba-tiba menjadi garang. Dalam analisis terakhir, hanya kamu yang melindungi anak laki-laki di depanmu. Pang Muling kemudian berkata dengan suara yang dingin, Sipang, aku menasehatimu demi kebaikanmu sendiri. Sebelumnya Yuan Zhou sendiri yang telah menyerang Qinchen, dan dia akan mengetahui konsekuensinya ketika dia mengambil tindakan terhadap Qinchen. Sedangkan bagi Anda, saya harap semua orang bisa lebih rasional dan jangan biarkan diri Anda menyesalinya, karena mungkin akan menyesalinya jika menyerang Qinchen, kata Pang Muling. Berhenti bicara, Pang Muling, minggirlah, jika tidak, kamu tidak akan menyalahkanku karena aku akan kejam, kata tuan muda Sipang dengan dingin. Anda, Pang Muling ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia segera disela oleh Qinchen. Muling, mundurlah dan serahkan dia kepadaku, kata Qinchen. Dia tersenyum. Kalau begitu, hati-hati, kata Pang Muling. Dia melirik Qinchen. Dia ragu-ragu sebelum kemudian melangkah mundur. Melihat pemandangan ini, hati tuan muda Sipang terbakar amarah. Nah, matilah. Terjadilah ledakan dan tuan muda Sipang menyerang Qinchen dengan serangan telapak tangannya secara langsung. Hanya suara gemuruh yang mengejutkan yang terdengar, dan kemudian suara mendesir. Terdengar bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan bumi. Bilah tajam ini menembus kehampaan berubah menjadi hujan lebat dan menebas semuanya sekaligus. Tuan muda Sipang jelas masih agak jauh dari Qinchen, tetapi ketika gerakan ini jatuh, bilah-bilah tajam yang menakutkan ini sepertinya muncul di atas kepala Qinchen dalam sekejap. Itu jatuh dengan keras.
Melihat serangan yang begitu mengerikan dari Tuan Muda Sipang, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis dan semua orang menunjukkan rasa ngeri di dalam hati mereka. Pukulan biasa Tuan Muda Sipang membuat semua orang yang hadir merasa seperti mereka tidak bisa bernapas. Ini terlalu kuat. Melihat serangan di seluruh kepalanya, Kincen memiliki tatapan dingin di matanya, namun memiliki cibiran di bibirnya. Dan Kincen mengangkat tangannya untuk menghadapi serangan tak berujung di atas dan lalu mendorong keluar. Boom! Suara menderu tanpa batas bergema di seluruh dunia dan bilah-bilah tajam berteberangan di langit, seperti banjir bandang atau tsunami dengan kekuatan yang tak tertandingi. Aku tidak tahu harus hidup atau mati, kata Tuan Muda Sipang. Dia mencibir. Anak ini benar-benar mengira bahwa dia tidak terkalahkan. Dia bahkan berani memblokir serangannya hanya dengan menggunakan tangannya. Diriku yang sekarang bukanlah diriku yang dulu. Tuan Muda Sipang dapat menjamin bahwa jika tindakan ini terus berlanjut, anak laki-laki di depannya itu pasti akan mati. Di dalam cibirannya, serangan tak berujung bertabrakan dengan tangan besar Kincen dalam sekejap dan boom, boom, boom. Raungan yang memekakan telinga bergema di seluruh dunia dalam sekejap dan saat berikutnya mata Tuan Muda Sipang membelalak. Apa? Dirinya melihat bahwa di bawah telapak tangan Kincen serangan Tuan Muda Sipang sepertinya telah menabrak dinding, sebelum kemudian menghilang dalam sekejap. Setiap serangan itu dapat melukai seseorang dengan setengah langkah transendensi secara serius. Menghadapi telapak tangan Kincen, itu seperti telur yang menghantam batu sebelum kemudian hancur dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Tuan Muda Sipang meraung tidak percaya. Anda harus tahu bahwa dia sekarang telah menerobos ranah transendensi dan setidaknya 10 kali lebih kuat daripada saat dia melawan Kincen. Belum lagi Tuan Muda Sipang, semua orang di sekitar juga sedang bingung. Ini, apakah Tuan Muda Sipang telah menahan kekuatannya? Kalau tidak, serangan pertama setelah menerobos transendensi akan terlalu kelas dan sangat menakutkan, bukan? Sipang, sepertinya kamu belum membuat banyak kemajuan sejak kamu menerobos ranah transendensi, kata Kincen. Dia mencibir. Kincen berjalan menuju Tuan Muda Sipang selangkah demi selangkah. Kamu jangan sombong dulu, kata Tuan Muda Sipang. Dia meraung dan menggelegar. Segera sumber transendensi yang mengepul meletus dari tubuhnya dan napas reinkarnasi muncul juga dari tubuhnya. Kemudian Tuan Muda Sipang melancarkan serangan sengit terhadap Kincen. Boom! Kali ini Tuan Muda Sipang tampak menjadi gila. Dia melontarkan ribuan pukulan dalam sekejap. Dengan setiap pukulannya, raungan keras meletus di kampaan. Dan kekuatan transendensi yang bergulir berkumpul, melonjak menuju Kincen seperti gelombang badai. Dan seluruh kampaan di tanah telarang gelap bergetar di bawah kekuatan ini. Tidak, cepat kembali. Di sekitar mereka banyak orang kuat merasakan kekuatan ini dan mau tidak mau mundur dengan gila-gilaan. Sangat buruk. Setiap serangan Tuan Muda Sipang mengandung kekuatan transenden yang menakjubkan. Perpaduan ribuan pukulan ini benar-benar membuat kekosongan di tanah telarang gelap bergetar. Namun itu adalah akibat cedera serius. Nah, mari kita lihat bagaimana kamu bisa bersembunyi kali ini, kata Tuan Muda Sipang. Dia meraung. Serangannya menyelimuti dunia ke segala arah, membuat Kincen tidak punya kesempatan untuk menghindar. Hahaha. Dengan serangan kecil ini, apakah aku masih perlu menghindar? Kata Kincen. Dia terkekeh. Lalu Kincen naik ke langit dan mendorong keluar dengan satu telapak tangannya. Dan boom! Bayangan besar muncul di antara langit dan bumi seperti jurang menghalangi jalan Kincen. Dua raungan yang memekakan telinga pun terdengar dan serangan Tuan Muda Sipang terus-menerus mengenai bayangan telapak tangan Kincen. Dan pada akhirnya serangan Tuan Muda Sipang pun dengan mudah diblokir oleh Kincen. Apa kali ini? Sebelum Tuan Muda Sipang mengeluarkan suara kagetnya, semua orang di sekitar mereka membuka mata terlebih dahulu dan tercengang. Jika mungkin Tuan Muda Sipang terhindar dari gerakan sebelumnya, maka Tuan Muda Sipang pasti telah menggunakan kekuatan transendennya dalam serangan ini. Tetapi Tuan Muda Sipang masih gagal untuk bisa mematahkan pertahanan Kincen. Ya Tuhan, apakah aku terpesona? Bagaimana ini mungkin? Semua orang pun mengucek-ngucek matanya, hampir menjadi gila. Tuan Muda Sipang adalah seorang jenius tak tertandingi yang telah selamat dari 3 reinkarnasi. Meskipun dia baru saja menerobos ranah transendensi belum lama ini, namun kekuatannya pasti sudah sebanding dengan puncak transendensi tingkat pertama.
Namun tuan muda Sipang yang begitu kuat bahkan tidak mampu menembus pertahanan Qin Chen sama sekali.